Pikachu! Pikachu! No. Hey Sleeper, selamat malam. Semoga kabar kalian semuanya oke ya. Yang belum tidur nih, boleh kita ngerapat dulu yuk. Pikachu, siapa yang gak kenal karakter kartun yang menjadi ikonik dari serial kartun Pokemon? Nah, di video kali ini gue bakal nyeritain ke kalian, khususnya para pecinta dunia Pokemon nih, buat sedikit nostalgia ya, walaupun filmnya sendiri masih terbilang baru ya. Nah, ceritanya sendiri ini diadaptasi dari sebuah game dan judul yang sama. Suara karakter Pikachu ini diperankan oleh Ryan Reynolds yang karirnya melejit karena perannya sebagai Deadpool. Nah, sedangkan untuk karakter utamanya Tim Goodman diperankan oleh Justice Smith yang juga bermain di film Jurassic World Fallen Kingdom. Selamat menonton. Cerita ini berawal ketika kekacauan terjadi di sebuah pusat penelitian Pokemon. Salah satu Pokemon eksperimen yaitu Mewtwo kabur dari laboratorium. Dan terlihat ada sebuah mobil berusaha kabur yang diserang dan terlempar keluar jembatan. Di lain sisi terlihat Tim dan Jack tampak sedang mengawasi Cubone, Pokemon yang menggunakan topeng tengkorak dan selalu memegang tulang. Jack pun menyarankan Tim untuk menangkap Cubone karena terlihat cocok dengan kepribadiannya yang kesepian. Tim sih awalnya nggak setuju sih ya dengan si Jack, namun dia tetap melakukannya. Nah, tapi Tim gagal dan malah dikejar oleh Cubone. I did it! Life's not great. Setelah usahanya yang gagal menangkap Cubone, Tim pun menerima telepon dari kepolisian soal ayahnya yang mengalami kecelakaan. Ia pun harus pergi ke kota Riot City, tempat manusia dan Pokemon hidup berdampingan. Sesampainya di sana, Tim pun bertemu dengan Letnan Yoshida, mitra ayahnya di kepolisian. Ia pun meminta kunci apartemen milik sang ayah karena ingin membereskan beberapa barang. Saat tiba di apartemen, Tim pun lebih dulu membuka loker milik ayahnya. Nah, di depan loker ini, dia bertemu dengan seekor Pokemon Psyduck yang sedang bersama pemiliknya. Sang pemilik adalah seorang reporter Pokemon yang bernama Lucy Stevens. Lucy memberitahu Tim jika kematian sang ayah berhubungan dengan kasus yang ia sedang kerjakan. Ketika Tim memasuki ruangan ayahnya, dia menemukan sebuah tabung yang berisi gas ungu. Dia lalu melepaskannya tanpa sengaja. Dan ternyata gas itu menginfeksi Pokemon bernama Ipong di sekitar apartemen dan merubah mereka menjadi agresif. Tim yang tidak mengetahui perubahan para Pokemon melanjutkan pencarian ke kamar sang ayah. Nah, di sana dia menemukan tempat tidur yang berantakan dan sebuah kartu ucapan ulang tahun yang tak pernah terkirim. Nah, saat asik melamun, suara berisik terdengar dari ruang kerja ayahnya. Itulah yang menjadi momen awal pertemuan Tim dengan seekor Pikachu yang selalu menggunakan topi detektif. Nah, yang bikin kagetnya lagi nih, si Pikachu ini bisa ngomong. You can't understand me, or I will electrocute you. Tim pun sangat terkejut, tapi belum selesai dengan Pikachu, seekor Ipong agresif yang terinfeksi tadi masuk ke dalam ruang kerja dan menyerang Tim. Nah, si Pikachu yang kebingungan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Tim. Berhasil tuh mengatasi satu Ipong, cuman gak lama kemudian Ipong lainnya berdatangan ke dalam ruangan tersebut. Akhirnya mereka pun kabur lewat saluran pembuangan. Tim lalu menuju keramaian mengingatkan semua orang soal bahaya yang datang. Nah, si Tim juga berusaha menjelaskan soal Pikachu yang bisa bicara. Namun gak ada yang percaya kalau si Pikachu ini bisa bicara. Dan akhirnya mereka mencoba ngomong ke Pikachu. Ternyata Pikachu hanya bisa menjawab Mereka pun lalu pergi ke sebuah kafe untuk bicara. Nah, di kafe si Pikachu ini menjelaskan dirinya yang amnesia atau lupa ingatan. Dan dia juga memberitahu niatnya untuk menemukan ayah Tim yang bernama Harry Goodman. Tim pun menjelaskan ke Pikachu kalau ayahnya ini udah meninggal. Namun si Pikachu nggak percaya. Mereka lalu berdebat panjang, namun akhirnya sepakat untuk bekerjasama menyelidiki Harry. Keesokan harinya, Pikachu udah sibuk ngebongkar berkas milik Harry untuk mencari petunjuk. Botol gas yang dibuka oleh Tim di malam hari sebelumnya ternyata memiliki aroma yang sama dengan para Ipong saat menjadi agresif. Tim pun kemudian dapat ide nih untuk menemui wartawan yang berkenalan pada saat pertama kali datang ke apartemen ayahnya, yaitu si Lucy. Ketika Tim di sebuah kantor berita, si Tim ini ngelihat sang wartawan lagi dimarahi oleh atasannya. Tim pun lalu menyerahkan botol gas yang menginfeksi para Ipong. Namun sang wartawan ternyata punya beberapa botol serupa yang dia dapatkan dari lokasi para informan Harry. Lalu Tim dan Pikachu pun kemudian berangkat ke tempat si wartawan untuk menemukan botol yang serupa. Nah, di sana mereka ketemu dengan Pokemon yang bernama Mr. Mime yang tampaknya dia mengenali si Pikachu. Oh, he's on a bike. Away, look quick. Get in front of him. Stop. Oh no.
Lalu mereka menangkapnya untuk diinterogasi nih. Ketika Mr. Beam ini diinterogasi, interogasinya ini berjalan alot nih, karena si Mr. Beam ini hanya bisa berkomunikasi menggunakan pantomik, dan mereka sukses dapat informasi penyebaran botol gas yang disebut R. Dan ternyata lokasinya ada di sebuah klub pertarungan Pokemon. We're not supposed to. Sharp uses Shadow Ball. Nah, sampainya di klub tersebut, si Pikachu harus bertarung melawan Charizard jika ingin mendapatkan informasi yang dicari nih. Give me my hat back. Masalah lainnya muncul ketika Pikachu nggak bisa gunain kekuatan listrik, yang disebabkan karena dia sedang lupa ingatan nih. Keadaan pun makin kacau setelah pemilik Charizard tanpa sengaja memecahkan botol R dalam jumlah yang besar, yang ngebuat tersebar ke seluruh ruangan nih. Nah, si tim pun memanfaatkan kekacauan ini untuk mengorek informasi soal R dari pemilik Charizard. Lalu tim dan Pikachu menggunakan Pokemon Magikarp yang berevolusi menjadi Gyarados untuk kabur dari klub. Head, I saw that differently. I don't float. Namun, pihak kepolisian tiba lebih dahulu dan menangkap mereka. Ketika di kantor polisi, tim ketemu nih sama Lethan Yoshida dan berusaha meyakinkannya bahwa Harry sang ayah masih hidup. Mereka berdebat cukup lama sampai akhirnya Yoshida harus memutar rekaman video kecelakaan mobil yang dialami ayah tim. Nah, video ini membuat tim jadi putus asa nih. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena pilihan masa kecilnya yang menolak untuk tinggal bersama sang ayah. Namun, Pikachu meyakinkan tim bahwa itu bukan salahnya. Ketika dalam keputusasaannya, si tim dan Pikachu pun dijemput oleh bawahannya Howard Clifford, seorang filantropis yang mengabdikan dirinya untuk Pokemon. Mereka ini dibawa menuju kediaman Howard, dan saat menemui Howard, tim dan Pikachu akhirnya mengetahui kalau kasus Harry adalah permintaan khusus dari Howard sendiri. Dan pelaku yang menyebarkan R adalah putra Howard, Roger Clifford. Di sisi lain, fakta soal kematian ayah tim pun terungkap. Howard berhasil membuktikan bahwa Harry ini masih hidup. Nah, Mewtwo, Pokemon yang kabur dari pusat penelitian dari awal film tadi, rupanya membawa si Harry nih. Setelah mengetahui fakta soal ayahnya, tim pun melakukan pertemuan dengan wartawan, yaitu si Lucy. Nah, di sini atasannya si Lucy ini adalah Roger Clifford, sehingga dia punya akses lebih untuk menggali informasi soal anak si Howard itu. Kemudian Lucy, tim, Pikachu, dan Psyduck lalu melakukan penyelidikan di pusat penelitian tersebut. Mereka berhasil nih menyelinap ke dalam fasilitasnya. Sementara rekaman itu juga mengungkapkan asal-usul serum R yang rupanya diekstrak dari DNA Mewtwo si Pokemon langkar. Di situ tim dan Lucy dikejar-kejar sama Pokemon yang dilepaskan oleh si Roger. Psyduck yang stres pun menyebabkan ledakan Sonic hingga mengempas dan membantu mereka semua lolos. Now, you neurotic duck. Tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos nih setelah terjatuh ke sungai. Cuman di sini si Pikachu terluka, guys. Yang mengejutkannya nih, ketika Pikachu terluka, para Pokemon Bulbasaur datang memberi bantuan. Setelah itu mereka memandu tim dan Pikachu menemui Mewtwo untuk disembuhkan. You're okay. Nah, di tengah kilas balik tim, Mewtwo tertangkap oleh Roger yang rupanya mengikuti mereka sejak tadi. Di sini tim berusaha menyelamatkan Mewtwo, namun Pikachu yang juga melihat kilas balik merasa bersalah karena berpikir dirinya mengkhianati Harry. Mereka pun akhirnya berpisah. Singkat cerita, saat kembali ke Riot City, festival Pokemon pun sedang digelar, dan Lucy berusaha menyabotase siaran berita untuk membocorkan soal kejahatan Roger. Di sisi lain, ketika Pikachu sedang terpisah dan dia menemukan sebuah bukti berupa surikan Pokemon Green Ninja dan mengetahui bukti bahwa mereka diserang oleh para Green Ninja tersebut, Pikachu pun lalu menyadari jika Mewtwo berusaha melindunginya dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, tim yang berusaha menemui Howard terkejut saat mengetahui bahwa dialah dalang yang sebenarnya. Kemudian Howard pun berhasil memindahkan kesadarannya ke tubuh Mewtwo yang ternyata merupakan tujuannya sejak awal. Dan gas R di seluruh balon festival adalah kunci dari rencananya. Pokemon yang menghirup gas akan menggila dan jadi wadah untuk kesadaran manusia. Nah, ketika kesadaran seluruh warga nyaris hilang dan telah berpindah ke Pokemon, si Pikachu ini datang untuk menghadapi Howard di dalam tubuh Mewtwo. Sementara itu, tim yang terjebak di ruangan Howard berhasil menemukan Roger yang asli dan menyadari jika yang dia hadapi selama ini adalah seekor Pokemon Ditto yang menyamar. Di sini Pikachu maupun tim sama-sama tersudut nih. Namun keadaan berbalik nih saat Pikachu melancarkan serangan pamungkasnya, yaitu serangan listrik yang kuat. Do this Pokemon battle thing right.
Di sini Roger yang asli juga ikut membantu tim mengalahkan Ditto. Namun saat tim dan Roger berjalan meninggalkan ruangan Howard, Ditto kembali dan menyerang mereka berdua. Di sini tim berhasil mengatasi Ditto menggunakan serum R. Sementara itu Howard yang berfokus ke Pikachu tidak menyadari jika tim diam-diam mengambil transmisi sarafnya yang membuatnya kembali ke tubuh aslinya. Lalu Mewtwo yang telah menguasai kesadarannya kembali mengakhiri sebuah kekacauan yang disebabkan oleh Bapak Howard ini, yaitu dengan mengembalikan tiap orang ke tubuhnya masing-masing. Dan kagetnya si tim akhirnya bertemu dengan sang ayah yang ternyata selama ini terkurung di dalam tubuhnya si Pikachu, guys. Hey, kid. Kalau memang dia sayang